Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Yang terhormat kepada Bapak Masrul Isroni Nur Wahyudi MAG selaku dosen matkul Tafsir Tarbawi serta teman-teman kelas PAIA yang berbahagia. Pada hari ini kami dari kelompok 7 akan mempresentasikan tentang tafsir ayat puasa. Anggota kelompok kami yaitu yang pertama Nurul Sa'adah NIM 212011010, 2 Muhammad Najib Nasirul Haq NIM 212011019, 3 Uswatun Aulia Vita NIM 212011023. Untuk selanjutnya kepada yang bertugas kami persilahkan. Pengertian puasa. Arti siam itu pada bahasa ialah imsak, yakni menahan daripada sesuatu, dan artinya pada syara yaitu menahan dari makan, minum, dan campur atau jima dengan perempuan atau laki-laki dari waktu fajar hingga maghrib, yaitu masuknya matahari, dengan niat karena menuntut keridhaan Allah dan menjunjung perintahnya, maka pada bahasa Melayu ialah puasa. Hal itu adalah pendapat yang disampaikan oleh Muhammad Basyuni Imron dalam tafsir ayat Asyam. Sedangkan menurut Muhammad Rasid Ridho atau dalam tafsir Al-Manar, Asyam secara bahasa adalah menahan dan mencegah dari sesuatu, dan secara syara adalah menahan dari makan, minum, dan menggauli wanita dari waktu fajar sampai maghrib karena niat beribadah kepada Allah dan mempersiapkan jiwa serta melatihnya untuk takwa kepada Allah dengan cara mendekatkan diri kepadanya. Berikut ayat-ayat mengenai puasa, yaitu surah Al-Baqarah ayat 183 hingga 187. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun ayyaman ma'dudat fama kana minkum maridan aw ala safarin fa'iddatum min ayyamin ukhar wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin faman tatawwa'a khairan fahuwa khairul lah wa atasumu khairul lakum in kuntum ta'lamun syahrul ramadan alladzi unzila fihil qur'an hudal linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan faman syahida minkumus syahra falyasum wa ma kana maridan aw ala safarin fa'iddatum min ayyamin ukhar yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra walitukmilul iddata walitukabbirullaha ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun. Wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'an falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun. Uhilla lakum lailatas syiyamir rafathu ila nisaikum hunna libasul lakum wa antum libasul lahun. Alimallahu annakum kuntum takhtanuna anfusakum fataba alaikum wa afa ankum fal ana bashiruhunna wabtaghu ma kataballahu lakum wa kulu washrabu hatta yatabayyana lakumul khaytul abyadu minal khaytil aswadi minal fajr
Summa atimmus syiyama ilal lail wala tubashiruhunna wa atum akifuna fil masajid tilka hududullahi fala taqrabuha kadzalika yubayyinullahu ayatihi linnasi la'allahum yattaqun. Asbabun nuzul surah Al-Baqarah ayat 183 hingga 187. Abu Ishaq meriwayatkan dari Al-Bara', dia berkata, dahulu jika salah seorang sahabat Nabi berpuasa dan ketika berbuka tiba kemudian dia tidur sebelum makan, maka dia tidak boleh lagi makan pada malam itu sampai siang hari hingga sore hari, yaitu terbenamnya matahari esoknya. Qais bin Saromah Al-Ansori berpuasa dan setelah waktu berbuka tiba, ia datang kepada istrinya dan berkata, apakah makanan sudah tersedia? Maka istrinya menjawab, tidak ada, tapi saya akan mencarinya untukmu. Karena Qais bin Saromah pada siang hari bekerja keras, maka ia mengantuk dan tertidur. Setelah itu istrinya datang dan melihatnya tertidur, seraya berkata, tidak ada lagi harapan bagimu, Qais sudah harus berpuasa. Kandungan hukum 1. Kewajiban puasa bagi muslim. Jumhur ulama berpendapat bahwa firman Allah yang berbunyi, diwajibkan atas kamu puasa, hal ini bersifat mujmal atau global, bisa bermakna 1 atau 2 hari atau lebih dari itu. Kemudian diperjelas dengan firman Allah pada hari-hari tertentu, namun masih bisa diartikan seminggu, sebulan atau sebagainya, sehingga dijelaskan oleh Allah dalam firman-Nya bulan Ramadan, sehingga hal ini menjadi alasan yang jelas bahwa puasa yang diwajibkan terhadap kaum muslim ialah puasa bulan Ramadan. Kriteria sakit yang diperbolehkan berbuka. Jumhur fuqaha berpendapat bahwa sedikit yang diperbolehkan adalah sakit yang berat dan dapat menyebabkan bahaya bagi jiwa, atau apabila diteruskan puasanya akan menambah penderitaannya ataupun memperlambat sembuhnya. Kriteria berpergian yang diperbolehkan berbuka. Menurut Abu Hanifah dan At-Tauri menyatakan bahwa berpergian yang memperbolehkan berbuka adalah perjalanan 3 hari 3 malam dengan jarak tempuh 14 wasak atau 104 km. Abu Hanifah menerangkan bahwa kenyataannya bepergian itu terdiri dari 1 hari meninggalkan keluarga, 1 hari tiba di tempat tujuan, dan hari tengah-tengah yang merupakan hari yang benar-benar berpergian atau dalam perjalanan, di mana dalam hari itu sebaiknya orang berikhtiar untuk berbuka dan mengqashar sholat. Keutamaan antara mempertahankan puasa atau berbuka. Menurut Imam Malik, Abu Hanifah dan Asy-Syafi'i bahwa berpuasa lebih utama bagi yang kuat, maka berbukalah yang lebih utama bagi yang tidak kuat berpuasa. Pendapat ini juga didukung oleh Umar ibnu Abdul Aziz. Qadha tidak harus mualah atau terus-menerus. Jumhur berpendapat bahwa qadha boleh dengan cara apa saja, baik terpisah-pisah atau berturut-turut. Sedang riwayat Abu Ubaidah bin Jarrah menyatakan bahwa sesungguhnya Allah memberikan keinginan kepadamu dengan boleh berbuka itu tidak bermaksud mensyakot bagimu dalam mengqadhanya. Maka jika kamu suka boleh berturut-turut, dan jika kamu tidak suka boleh terpisah-pisah. Perbedaan pendapat ulama mengenai puasa. Mengenai niat, Abu Hanifah menjelaskan sah puasa Ramadan dalam bulan Ramadan dengan niat secara mutlak tanpa menyebutkan Ramadannya, seperti saya berpuasa besok. Menurut Abu Hanifah, niat cukup itu menentukan jenis serta ibadah, tidak perlu macamnya seperti puasa, kecuali jika terdapat lebih dari satu kemungkinan, maka seseorang perlu menentukan salah satu dari kemungkinan itu. Menurut Imam Malik dan Imam Asy-Syafi'i, dalam berniat, seseorang harus menjelaskan atau takyin puasa yang akan dilakukan itu, seperti puasa Ramadan, nazar, dan lainnya. Mengenai bekam dan muntah saat puasa. 1. Menurut Imam Ahmad, Abu Dawud, dan Al-Auza'i, berbekam itu membatalkan puasa. Kedua, menurut Imam Malik, Asy-Syafi'i, dan Ats-Tsauri, berbekam itu makruh dan tidak membatalkan puasa. 3. Menurut Abu Hanifah, berbekam itu tidak makruh dan tidak pula membatalkan puasa. Terima kasih. Itulah tadi presentasi dari kelompok kami. Apabila ada
Kurang lebihnya mohon maaf. Untuk selanjutnya pertanyaan akan kita diskusikan melalui grup WA. Sekian dari kami akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.